Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada, kembali lagi sama gue Hilmi di channel gue. Udah lama nih gue nggak upload video di channel gue karena kemarin itu sekitar kita udah 3 bulan ya kurang lebih masa lockdown di sini, dan gue jujurnya nggak bisa kemana-mana, kuliah juga terputus, dan kita nggak bisa keluar kota atau nggak bisa jalan-jalan, harus ada protokol-protokol kesehatan yang harus kita jalani, kayak pakai masker segala macem, dan tempat-tempat yang umum pun kayak di pusat kota atau di mana itu rata-rata tutup semua. Jadi ya selama 3 bulan gue kurang lebih di rumah atau mungkin ke rumah tetangga, ke rumah teman atau gimana, karena rumah teman juga nggak jauh-jauh. Nah di video kali ini gue nggak bakal jalan-jalan lagi atau gimana, tapi gue pengen sharing aja seperti yang kalian udah pada lihat ya di judul. Gue pengen sharing tentang alasan gue untuk kuliah di Tunisia, khususnya di Universitas Zaytuna. Sebelum gue ngomongin masalah keuntungan gue atau apa sih hal-hal positif yang bisa gue dapat selama gue kuliah di Tunisia di Universitas Zaytuna, gue pengen cerita dulu ke kalian karena ini mungkin apa ya, hal yang paling sering ditanya atau yang paling sering orang pengen tahu, yaitu gimana secara teknisnya bisa kuliah di luar negeri, terutama untuk gue, yaitu di sini di Tunisia. Jadi gue itu balik sekarang, gue tahun 2020 balik lagi ke tahun 2015 ketika gue lulus SMA. Gue lulus dari pondok gue, dari alma mater gue, Pondok Pesantren Darul Qolam. Nah gue itu sebenarnya basicnya itu passion gue itu ada di bidang sains, di fisika, ataupun juga gue suka di musik. Jadi kenapa gue bisa masuk ke yang Arab-Arab gini, maksudnya yang ke Timur Tengah atau ilmu-ilmu syariat. Jadi waktu itu sekitar semingguan lebih setelah gue wisuda, gue tuh masih nyari-nyari kampus gitu buat kuliah. Akhirnya gue ketemu, dan di situ ada apa ya, jadi di pondok gue itu ada MOU, ada perjanjiannya itu dari kampus Zaytuna ke pondok gue. Nah ketika seminggu abis wisuda itu dan ada MOU itu, gue nggak otomatis sih, gue berinisiatif untuk ikut aja lah, apa namanya, seleksinya, siapa tahu rezekinya di sini. Dan alhamdulillah ternyata gue terpilih, dan gue udah mematapkan hati gue, ya udah gue gak usah ke nggak usah ke kampus-kampus lain, cukup gue di sini aja. Karena kenapa? Karena untuk bisa ke Tunisia, untuk bisa ke luar negeri itu rezeki yang benar-benar tiba-tiba gitu. Bahkan orang tua gue dan gue sendiri tuh nggak expect bisa sampai ke luar negeri gini. Jadi menurut gue ini rezeki yang udah Tuhan kasih, yang udah Allah kasih. Jadinya ya udahlah, gue waktu udah ikut SBMPTN, gue juga udah udah mau daftar ke UII, udah mau daftar ke UIN. Akhirnya gue fix, gue matam hati gue, ya udah gue di sini aja di Tunisia. Nah jadi gitu. Jadi gue ini jalur masuknya itu beda sama orang-orang lain, alias teman-teman PPI di sini, karena teman-teman PPI itu ada jalur masuk yang lewat PPI juga, itu lewat KBRI ya, lewat PPI. Ada juga yang MOU dengan Nahdlatul Ulama, dengan PBNU. Jadi ada kurang lebih ada 3 jalur masuk ya sampai saat ini yang gue tahu untuk ke Tunisia, yaitu gua MOU dari pondok gua Darul Qolam, MOU PBNU Nahdlatul Ulama, dan juga jalur yang biasa dengan PPI Tunisia. Nah buat yang pengen tahu tentang gimana sih cara masuk ke Universitas Zaytuna lewat jalur PPI Tunisia, gue bakal ngasih linknya nih, ada di pojok sebelah sini berarti ya, ada pojok sebelah sini, atau kalian bisa langsung aja ke channelnya PPI Tunisia. Di situ ada serba-serbi tentang kuliah di Tunisia dan bagaimana caranya. Karena gue nggak masuk lewat jalur PPI Tunisia, jadi gue agak kurang tahu gimana pengalamannya mereka-mereka yang udah pernah masuk lewat PPI Tunisia. Oke, jadi video kali ini sebenarnya singkat aja. Gue cuma pengen sharing aja tentang pengalaman gue dan apa sih yang udah gue dapet dan keuntungan yang bisa gue dapet ketika gue hidup di sini. Oke, yang pertama, beda dengan negara-negara Timur Tengah yang lain, yang kayaknya sih ya, gue juga kurang tahu nih, yang bisa jadi biaya hidupnya itu tinggi. Contoh seperti di Arab kan katanya mereka sampai dikasih duit segala macem. Gue kurang tahu nih, correct me if I'm wrong ya. Mungkin negara-negara yang di daerah Hijaz atau di Arab sebelah timur sana, Arab sebelah timur, itu mungkin lebih tinggi lifestyle-nya karena mereka juga lebih maju. Sedangkan di negara gue di sini, di Tunisia, di Afrika Utara, itu biaya hidupnya itu murah.
Murah sebenarnya dalam kata murah atau mahal itu relatif ya, gimana orang masing-masing. Tapi kalau misalnya gue mengkaitkan dengan standar mahasiswa atau standar hidup di Indonesia, standar hidup di Indonesia itu masih kebilang murah. Soalnya kenapa? Contoh nih, gue di sini biaya kuliah dulu. Biaya kuliah itu gue hitungannya bukan per semester, tapi hitungannya per tahun. Dan per tahun itu gue sekitar kurang lebih sekitar 60 dinar kurang lebih, atau 80, pokoknya nggak nyampe 500 atau 600 ribu. 500 atau 600 ribu itu di kampus gue, Universitas Zaytuna, itu per tahun. Berarti per semesternya itu bisa kurang dari segitu kan. Nah, itu baru biaya kuliahnya. Belum lagi biaya hidupnya dari rumah gue di sini. Gue itu di sini, kita itu ya rata-rata orang Indonesia itu tinggal di rumah ya, jadi nggak di asrama. Karena asrama yang khusus buat cowok itu lumayan jauh, posisinya, bukan lokasinya, nggak dekat sama kampus. Jadi kita orang Indonesia itu rata-rata nginep atau tinggal di rumah. Dan rumahnya ini, untuk rumah di lokasi gua ini ada di, namanya lokasinya di Jalan Murkad di Bab Jadid. Itu gua di pinggir jalan gitu loh, di pinggir jalan raya Jalan Murkad. Dan gua ini satu rumah ini itu 600 dinar atau sekitar 3 juta. 3 juta itu bukan gue doang yang ngisi, gue berenam di sini. Berarti otomatis satu orang itu bayar 100 dinar atau 500 ribu, dan itu per bulan. Dan itu cukup murah menurut gue untuk hitungan rumah yang gue ini dekat pusat kota, dekat Pemda juga. Di sana ada Pemda, Kasbah namanya, ada Pemda. Kapan-kapan gue bakal ngasih vlognya tentang daerah-daerah sekitaran rumah gue di sini. Ada Pemda di sana. Juga ada, kalau mau ke pusat kota pun dekat, dan juga ke kampus juga dekat, dan mau ke pasar pun juga dekat. Dan ini merupakan tempat yang sentral ya, apalagi pinggir jalan kayak gini. Dan gua hanya 3 juta per bulan. Satu rumah itu 3 juta per bulan. Entah berapa orang yang ngisi, maksimal kalau rumah gua 7 orang. Dan saat ini ada diisi 6 orang. Berarti satu orang itu 100 dinar atau sekitar 500 ribu, dan itu cukup murah. Terus bagaimana tentang makanannya? Tentang makan. Kalau makan di sini juga murah banget. Soalnya kenapa? Pemerintah Indonesia itu udah ngasih subsidi ke pangan, ke ekonomi pangan ya, terus ke pendidikan juga, dan juga transportasi. Jadi kalau buat pangannya cukup murah. Di sini orang Tunis itu biasanya makannya pakai pasta atau pakai roti baguette yang panjang, atau pakai pasta. Dan pasta itu gue kasih contohnya ya. Nah, contohnya untuk pasta ini contohnya. Fokus dong. Ini gue makaroni yang biasa, yang kode 1, yang kecil. Ini ukurannya sekitar 500 gram. Itu gue beli di minimarket gitu. Itu harganya sekitar 800 ml, berarti sekitar 2000, sekitar 4000. Sekitar 4000 rupiah. Ini murah banget. Dan juga kayak tepung terigu 1 kilo itu harganya juga sama, sekitar 700 sampai 800 ml. Jadi 1 dinar itu bawahnya ada, kalau kita kan ada 1 dolar, bawahnya ada sent gitu ya, ada sent. Kalau di sini tuh di bawah 1 dinar itu ada milim. Ada 100, 200, 300, 400, 500 milim sampai 1 dinar atau 1000 milim. Dan ini 800 milim. Berarti kalau misalnya 1 dinarnya itu ada 5000, 800 milim berarti sekitar 4000 rupiah. Ini dapat segini, dan itu murah banget pasti. Dan juga kayak makanan-makanan yang lain, makanan pokok kayak roti baguette yang panjang gitu, yang sekitar ada ukurannya sekitar 60 sampai 70 cm. Itu satu rotinya itu harganya cuma 1000 alias 200 ml. Itu murah banget. Dan roti-roti yang macam yang lain pun, bakery lain pun juga murah-murah. Karena makanan di sini itu pengaruhnya banyak ya. Makanan di sini tuh ada pengaruh dari Eropa, ada pengaruh dari Mediterania, makanan Yunani. Kalau misalnya kalian tahu, makanan Turki itu sama, ada juga. Ada pengaruh Timur Tengah, tapi menurut gua nggak terlalu banyak. Jadi di sini tuh pengaruh untuk makanannya ke pengaruh Mediterania atau pengaruh Eropa kayak ini. Atau enggak roti-roti Prancis itu di sini banyak banget. Nah itu ya. Selanjutnya dari masalah biaya, gue pengen ngomongin lagi tentang masalah keuntungan lain, itu adalah multikultural. Multikultural yang gue maksud di sini itu seperti yang secara eksplisitnya ya, yaitu peradabannya banyak banget, culture-nya itu banyak banget. Karena beda dengan negara kita Indonesia, kan sejarahnya kayak gini. Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia, alias negara NKRI, negara kita Indonesia
itu adalah negara yang dibentuk dari banyak sekali kesultanan-kesultanan atau kerajaan-kerajaan pada waktu itu, pada sebelum masa kemerdekaan. Sedangkan di Tunisia itu, kan Tunisia itu adalah negara yang kecil, petanya itu kalau misalnya kalian lihat ya, negara Tunisia itu ada di ujung utara Afrika, dan ujung selatannya itu adalah Cape Town, Afrika Selatan, ujung utaranya itu adalah Tunisia. Dan karena negara Tunisia itu kecil dan juga itu merupakan jembatan untuk orang-orang Roma atau orang masa dulu itu orang Eropa untuk ke Afrika. Jadi di sini itu ketimbang dari negara-negara atau ketimbang dari kerajaan-kerajaan kesatuan seperti Indonesia, di sini itu lebih kayak apa ya? Kayak negara Tunisia itu udah sekitar 1000 atau 2000 tahun lebih itu ganti-ganti gitu penguasanya, dari yang orang Romawi kuno, lanjut lagi ke Islam, terus lanjut lagi ke Prancis, ke Turki Utsmani segala macam, sampai akhirnya jadi negara berdaulat Republik Tunisia seperti kalian lihat. Jadi negara Tunisia itu lebih mixture gitu, culture-nya tuh lebih mixture, lebih gabung-gabung lagi. Beda dengan Indonesia yang misal Banten itu punya provinsi Banten itu punya ciri khas masing-masing, terus yang di Sumatera juga mereka punya ciri khas masing-masing, terus yang di daerah mana juga ciri khas masing-masing. Di Tunisia sebenarnya ada yang kayak gitu, masing-masing provinsi juga ada ciri khasnya, tapi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu beda banget lah, nggak distinktif banget, karena culture mixture itu. Nah, dari culture mixture itu, dari multikulturnya, jadi di sini bahasanya juga macam-macam. Bahasa utama paling pasti adalah Arab, dan Arabnya itu gimana ya, gue bisa dibilang Arabnya sedikit beda banget sih, bukan sedikit, beda banyak dengan Arab yang biasa kita tahu, Arab Fusha atau Arab resmi. Karena Arabnya seperti yang gue udah bilang itu multikultural kan, Indonesia itu adalah multikultural. Jadi Arabnya itu dia banyak kosakata serapan yang diambil dari bahasa-bahasa lain. Di sini nama Arabnya adalah Arab Darija. Arab Darija itu salah satu Arab yang biasa dipakai di Maghribi alias di Afrika Utara. Dan Darija Tunisia itu sedikit beda dengan Darija yang lain, Aljazair, Libya atau Maroko. Karena Tunisia itu yang paling dekat dengan Italia, dan apa ya? Dan juga di sana kan dulu di sini itu sangat open banget dengan culture lain. Jadi bahasa pun terpengaruh. Contoh nih. Mungkin teman-teman udah pada tahu semua bagaimana sih cara berbicara atau cara menanyakan kabar dalam bahasa Arab. Kaifahal, kaifahaluka atau kaifahalukum, kaifahal. Tapi di sini untuk menanya kabar itu labis. Labis itu dari kata labaksa. Labaksa artinya ya nggak apa-apa, it's okay. Labis. Saya nanya, inti labis, alhamdulillah labis. Jawabnya seperti itu. Jadi ada beberapa yang nanya kaifahal atau segala macam. Tapi secara umum orang-orang di sini itu ngomong pakai bahasa Darija. Dan juga nih teman-teman kalau kesini bahasa Fusha itu sebenarnya gimana ya? Gue bisa dibilang itu orang-orang sini itu lebih sering pakai bahasa Darija daripada bahasa Fusha. Kalau misalnya lu kesini dan ketemu orang yang pakai bahasa Fusha, bisa dipastikan orang itu pinter, bisa jadi mahasiswa ataupun dosen, pejabat atau segala macam. Dan orang-orang kalau di pasar, supir taksi segala macam, itu cuma sedikit yang bisa bahasa Fusha. Rata-rata mereka bahasa Darija. Dan ketika gue pertama kali kesini, culture shocknya itu gue pertama di bahasa. Soalnya gue kan dulu belajarnya bahasanya bahasa Fusha ya, bahasa Fusha bukan bahasa Darija. Dan gue mikirnya orang sini itu bisa dong bahasa Fusha karena bahasa Arab Fusha itu bahasa Arab resmi yang pasti semua negara Arab itu pakai. Tapi ketika gue misal ke warung mau beli air atau mau beli apa, ketika gue nanya pakai bahasa Fusha, itu banyak yang kagak ngerti, yang akhirnya gue kayak orang gagu gitu, nunjuk kayak gitu. Dan itu pertama kali kesini, dan makin kesini gue makin belajar banyak kosakata baru. Dan juga gue belajar dan gue juga tahu kalau misalnya orang Tunisia itu sekitar 80% atau lebih itu mereka lebih sering ngomong pakai bahasa Darija atau pakai bahasa Fusha daripada pakai bahasa Fusha. Dan juga selain bahasa Darija, bahasa nomor 2-nya di sini itu, maksud gue bahasa Arab, bahasa nomor 2-nya di sini itu adalah bahasa Prancis. Karena Tunisia adalah negara jajahan Prancis, dan rata-rata negara jajahan Prancis itu mereka masih memakai bahasa Prancis di negaranya. Kayak Tunisia contoh, atau Aljazair atau negara-negara lain yang merupakan jajahan Prancis,
mereka masih sering memakai bahasa Prancis dalam, kalau misalnya nih, kalau gue itu di sini itu yang sering gue lihat kayak di pemerintahan itu mereka pakai bahasa Prancis, di iklan-iklan di Facebook, iklan-iklan di Instagram mereka pakai bahasa Prancis, di YouTube YouTuber banyak yang pakai bahasa Prancis, YouTuber Tunisia banyak yang pakai bahasa Prancis. Untuk perkuliahan juga, perkuliahan mereka pakai bahasa Prancis, bukan kuliah yang gue ya, kuliah-kuliah umum mereka rata-rata pakai bahasa Prancis. Jadi mereka itu doktrin Prancisnya itu lumayan gede. Beda dengan negara kita yang dengan Sumpah Pemuda kita itu kita melepaskan diri dengan hal-hal yang berbau Belanda dan kita hanya memiliki bahasa nasional yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Ngomongin masing-masing ngomongin masalah multikultural nih teman-teman. Karena multikulturalnya itu karena banyak banget ulang peradaban di Tunisia, mohon maaf. Dan Tunisia juga merupakan negara Arab yang paling moderat. Kenapa paling moderat? Karena dalam sejarahnya nih gini, menurut analisa gue, karena kita itu atau Tunisia itu adalah bekas jajahan Prancis, jadi masih ada apa ya, sisi liberalisme, sisi kesetaraan yang masih kelihatan terutama di ibu kota nih. Gue tinggal di ibu kota di Tunisia dan itu masih melekat di kaum muda, dan bukan kaum muda doang sih, rata-rata di seluruh masyarakat mereka masih ada beberapa yang berpikiran liberalis. Jadi sebelum Arab Spring terjadi tahun 2011, Tunisia itu merupakan negara yang liberal. Dalam artian mereka itu apa ya, buat masalah agama kayak gitu ya, hudud agama, batas-batas agama itu dulu sebelum tahun Arab Spring, sebelum tahun 2011 itu mereka itu kayak sangat menjauhi hud atau had di dalam agama. Kayak kampus gue nih, kampus gue kan gue udah pernah kasih tahu kalian ya, kampus tour gue itu kampusnya kecil, jadi nggak terlalu besar, padahal itu Zaitunah loh, maksudnya itu adalah kampus tertua yang ada di Afrika Utara loh, madrasah tertua yang ada di Afrika Utara. Meskipun dia yang tertua, tapi kalah dengan kampus-kampus yang lain, kampus-kampus umum. Di samping Universitas Zaitunah itu ada namanya Universitas 9 April. Universitas 9 April itu jauh lebih gede daripada Universitas Zaitunah. Karena dulu itu jadi ketika masa-masanya liberal itu perkembangan agama itu terutama Islam di Tunisia itu ditekan sama orang-orang liberal. Dan alhamdulillah semenjak Arab Spring tahun 2011 tingkat liberalnya itu udah mulai menurun, dan keagamaan itu kayak kegiatan keagamaan itu mulai dibuka lagi, mulai lebih banyak lagi, dan kampus kami itu Universitas Zaitunah juga lebih meningkat lagi perkembangannya. Ngomongin masalah kampus yang tadi gue udah omongin, gue pengen ngomongin masalah kayak pembelajarannya nih. Pembelajarannya juga salah satu hal yang bisa jadi privilege kita, jadi kelebihan kita ketika kita kuliah di Universitas Zaitunah khususnya ya. Kuliah di sini itu untuk gue ijazah S1 itu cuma sebentar. Kalau misalnya gue ini atau kalian atau kita semua ini tepat waktunya alias tanpa nunda-nunda, dalam 3 tahun itu bisa lulus dan juga langsung dapat gelar LC Licence S1. Jadi 3 tahun itu di situ kita sistemnya itu kita nggak pakai skripsi teman-teman. Jadi kita ujiannya itu gimana ya? Cara menentuin kelulusannya itu mirip kayak di SMA dulu. Jadi pakai rata-rata per tahun. Kan gue ada 3 tahun nih. Jadi tahun 1, tahun 2, sama tahun 3. Nah, tahun 1 itu berarti kan ada 2 semester. Berarti kalau misalnya gue mau lulus tahun 1, berarti gue rata-rata semester 1 sama rata-rata semester 2 itu digabungin dan rata-ratanya harus memenuhi standar. Di sini standarnya 10 dari 20, maksimal 20, dan standarnya setengahnya itu udah 10. Jadi kalau misalnya gue semester 1-nya ketika gue di tahun 1 itu gue memenuhi standar, dan semester 2-nya juga gue memenuhi standar, otomatis gue naik. Dan kalau misalnya gue semester 1-nya gue memenuhi standar dan sayangnya semester 2-nya gue nggak memenuhi standar, tapi kalau misalnya rata-rata keseluruhannya itu masih lebih di atas minimal dari 10 atau lebih dari 10, gue masih bisa naik ke tahun 2. Tapi kalau misalnya rata-rata tahun 1-nya itu, tahun 2 semester itu gue nggak memenuhi standar, itu ada namanya tadaruk alias remedial. Jadi remedial itu untuk memenuhi atau untuk melengkapi nilai-nilai yang kurang. Dan kalau misalnya
dengan remedial itu gue masih belum memenuhi apa nilai yang menjadi syarat itu batasnya untuk naik ke tahun 2, gue ngulang lagi. Ngulangnya itu bukan apa ya, nggak, jadi kalau misalnya di Indonesia itu kan kalau misalnya lu ada pelajaran yang nggak lulus nih, ada pelajaran nggak lulus, lu boleh lanjut, boleh next semester, tapi lu masih harus ngulang pelajaran tersebut kan. Tapi lu statusnya tetap next semester. Sedangkan kalau gua nggak naik tahun, kalau misalnya dari tahun 1 ke tahun 2, berarti gua nggak naik ke tahun 2, gua tetap di tahun 1, tapi gua hanya mengulang pelajaran yang kurang-kurang aja. Contoh dari misal gua ada 10 matkul nih, dan gua ada 2 matkul nih yang nggak naik, dan itu bikin rata-rata tahun gua, rata-rata 2 semester gua ini jadi turun. Nah, 2 matkul ini harus gua ulang di semester yang berkaitan, nah, kayak gitu. Jadi gue 1 tahun itu kalau misalnya gue ngulang lagi, gue cuma 2 matkul doang, dan 8 matkulnya gue udah nggak ada lagi, jadi gue tetap bebas gitu. Nah, untuk sistem ujiannya, karena kita nggak pakai skripsi, jadi di sini ujiannya itu agak beda. Gue kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama Katip ya, sama sekretaris fakultas gue. Kalau misalnya di Zaitunah itu kita itu gak pakai sistem hafalan, dalam artian kayak misal lu kan gue ilmu syariat ya, ilmu agama. Jadi kebanyakan orang Indonesia itu, kalau di Indonesia itu belajar ilmu agama itu ngapal ibaroh, ngapal kitab, ngapal nas, ngapal teks segala macem. Tapi Katip ini sekretaris dekan gua, Ustadz Syukri namanya. Ustadz Syukri ini menekankan kalau misalnya Zaitunah itu jangan cuma ngapalin doang, tapi harus memahami. Dengan cara apa? Makanya itu di ujian kami itu, di tiap semester itu, di ujiannya itu, di UAS, kita tuh pakai namanya metodologi penelitian. Teman-teman pasti ada beberapa yang udah tahu metodologi penelitian itu kayak apa. Karena gue dulu, ketika gue SMA di pondok gue, syarat untuk lulusnya gue juga harus bikin KTI, karya tulis ilmiah. Dan itu mirip 100% seperti apa yang gue hadapi di sini ketika lagi ujian, metodologi penelitian. Atau gue biasanya sering sebutnya di sini manhajiyah. Sama aja, metodologi penelitian. Jadi ya kurang lebih kayak KTI gitu, tapi lebih simpel lagi. Kayak ada pembukanya, ada hipotesisnya, harus ada rumusan masalahnya, terus masuk ke diisi dari tiap rumusan masalah itu kita jabarin lagi, ada hasil, ada penutup. Kurang lebih seperti itu, tapi bedanya ketika kita di sini itu kita nggak pakai itu loh teman-teman, nggak pakai kayak bab A, bab ini, bab itu, nggak. Kecuali kalau misalnya ada tugas. Kalau ada tugas ya kita harus buat ada babnya, ada subbabnya segala macam. Tapi kalau di ujian kita nggak usah pakai bab-bab seperti itu, manhajiyahnya, metodologinya kita langsung buat aja sesimpel mungkin. Karena ujiannya kayak gini. Ujiannya itu jadi satu untuk misal pelajaran fikih nih, gua ada pelajaran fikih. Jadi pelajaran fikih, misal gua tahun semester ini gua belajar tentang toharoh, tentang pembersihan. Jadi misal di ujiannya itu ada satu pernyataan dari ulama dikutip dari sebuah buku atau apapun itu, ada pernyataan seperti ini yang tentang toharoh, tentang wudhu kah, atau tentang mandi wajib, ataupun tentang tayamum apapun itu, ada sebuah pernyataan, dan dari pernyataan itu yang isinya paling cuma 1 atau 2 kalimat, itu kita harus bikin makalah seputar pernyataan tersebut. Dan makalahnya itu ya harus lengkap, manhajiyahnya, metodologinya harus lengkap. Dan metodologi penelitian itu dari kriteria penilaian di ujian itu paling tinggi. Jadi buat teman-teman nih, tipsnya teman-teman, kalau misalnya lu semua ada yang pengen ke Tunisia, sebelum lu bener-bener memantapkan hati lu harus bener-bener nguasain skill bahasa Arab, insyanya terutama, yaitu mengarangnya. Jadi usahain banget lu jangan terlalu sering ngapal, karena kalau gue nih ya dalam ujian, kalau misalnya gue kebanyakan ngapal, gue tuh sering lupanya itu kayak gini loh. Kita ngapal nih dalam bahasa buku kan bahasanya scientific banget kan, dan gue itu orangnya masih belum terlalu berskill lah, masih belum terlalu baik dalam buat bahasa yang scientific dalam bahasa Arab. Jadi ketika gue ngapalin bahasa-bahasa atau ibaro-ibaro, kalimat-kalimat yang scientific banget buat gue, itu ketika gue nulis itu gue ngeblank, aduh susunannya tadi apa ya, nahunya kayak gimana ya. Itu gue orangnya kayak gitu. Kecuali kalau misalnya gue nemuin kayak quotes yang keren banget, yang kalau misalnya gue masukin ke manhajiyah gue, ke
ujian gue kayak ini bakal keren banget sih, itu bakal gue hafalin quote-quote kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang seputar dengan isi, dengan problem yang pengen kita bawa di manhajiyah tersebut, itu gue lebih ke memahami poin-poinnya yang udah gue pelajarin dan akhirnya gue bisa tuangin di manhajiyah. Karena untuk jurusan gue sendiri, jurusan peradaban Islam, itu gue banyak banget apa ya, kayak pelajaran gue itu yang lebih kayak ngasih pemikiran. Ada beberapa sih yang ngapal-ngapal sejarah, ada juga. Tapi yang paling susah itu kalau misalnya lu disuruh nulis opini lu. Kan kalau misalnya lu disuruh nulis opini lu di ujian, lu otomatis bisa ngapal dong. Kan opini lu, bukan opini orang lain. Kecuali kalau misalnya referensi ya nggak apa-apa lah lu hafalin. Tapi kalau misalnya udah disuruh nulis opini lu, disuruh nulis pandangan terhadap suatu masalah, itu otomatis kemampuan bahasa lu harus bagus gitu. Makanya itu seputar kuliah di sini. Tapi kalau misalnya lu udah punya dari Indonesia, lu udah berskill atau berkemampuan atau berpengalaman untuk nulis di karya tulis ilmiah, itu merupakan privilege atau kelebihan buat lu sendiri ketika lu pengen kesini dan lu udah gak kaget lagi tentang manhajiyah atau metodologi penelitian. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya ada kurang-kurangnya mohon maaf, karena ini full pandangan gue. Gue nggak pakai referensi apapun. Apa yang gue rasain di sini dan apa yang emang benar-benar jadi menurut gue kasih tahu kalian semua. Oke, mungkin cukup sekian video gue kali ini. Terima kasih yang udah mau nonton. Untuk video selanjutnya kalian bisa nanya-nanya ke gue atau nanya-nanya ke siapapun itu di PP Indonesia. Gue bakal ngasih informasi-informasi ke kalian semua seputar kehidupan gue dan juga perkuliahan di Universitas Zaytuna atau di negara Indonesia. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.